Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan program Juru Bicara. Kita kali ini membahas mengenai Global Platform for Disaster Reduction yang ketujuh dilaksanakan di Bali. Dan Pak Dirjen, event yang dilaksanakan mulai dari tanggal 23 sampai dengan 28 Mei 2022 ini, setiap harinya kita tahu bahwa banyak sekali orang-orang baru yang mendaftar dalam kegiatan tersebut. Dan tentunya di Bali banyak masyarakat yang harus mematuhi protokol kesehatan. Dan Pak Dirjen, kalau melihat hal ini, apakah dengan penerapan protokol kesehatan pada kegiatan GPDRR ini bisa menjadi pedoman juga bagi Indonesia untuk melaksanakan kegiatan besar nantinya, Pak? Apakah sudah sesuai? Iya, iya, saya kira bisa ya. Ya, kalau kita lihat data menurut Direktur HAM dan Kemanusiaan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang juga menjadi juru bicara GPDRR 2022, ada 2.100 orang yang tercatat hadir. Ini jumlah yang besar. Secara fisik loh ini hadirnya di lokasi acara GPDRR di Bali. Nah, Bali memang sudah mempersiapkan jauh-jauh hari penyelenggaraan GPDRR ini. Salah satu persiapan yang dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas vaksin ketiga atau vaksin penguat atau booster. Ya, jadi di Bali ini mungkin angka vaksin boosternya yang paling tinggi di Indonesia. Ya, karena dia harus mempersiapkan, dia harus siap menjadi tuan rumah berbagai penyelenggaraan internasional, antara lain GPDRR ini. Apalagi nanti November ini Bali kan akan menjadi tempat ya KTT G20, presidensi Indonesia, presidensi G20 Indonesia. Nah, apa yang saya sering sekali mengatakan apa yang terjadi di GPDRR, di penyelenggaraannya ini bisa menjadi pemanasan, ya bisa menjadi benchmark ya untuk penyelenggaraan KTT di Bali, termasuk dalam konteks tadi itu COVID-nya ya. Ya COVID-nya ini mudah-mudahan makin akhir tahun ini makin ya kita sudah beralih ke endemi begitu. Nah, jadi saya kira apa yang kita lakukan di GPDRR ini bisa menjadi semacam tolok ukur, tetapi tentu saja dengan evaluasi ya. Pasti kan ada kekurangan. Ya, bagaimana kekurangan itu bisa kita kurangi begitu kan, dan semua yang hadir di GPDRR 2.100 orang lebih itu kan sudah harus melalui protokol kesehatan. Ya, kita periksa sudah berapa kali divaksin, ya kemudian perlu PCR, ya misalnya seperti itu tuh semua kita laksanakan ya, sebab kita kan tidak ingin penyelenggaraan GPDRR ini memunculkan persoalan baru ya di bidang COVID begitu. Nah, karena itu memang protokol kesehatan kendati COVID-nya sudah melandai, apalagi di Bali, kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Misalnya masker itu masih dipakai begitu kan. Kendati Presiden Jokowi sudah mengizinkan untuk tidak memakai masker di luar ruang ya, tetapi kan penyelenggaraan konferensi, seminarnya, diskusinya ini kan tetap di dalam ruangan ya. Jadi tetap penggunaan masker tetap kita wajibkan ya. Ini untuk menjaga bahwa kita juga masih terus concern dengan COVID-19 begitu. Ya, baik. Untuk kedepannya, kira-kira hal apa yang menjadi evaluasi dalam penerapan protokol kesehatan yang telah diterapkan pada GPDRR ke-7 di Bali, Pak Dirjen? Mungkin ada beberapa hal lagi yang seharusnya panitia benar-benar memfokuskan pada hal tersebut untuk mengurangi risiko penyebaran COVID-19. Iya, kalau kita lihat dan tentu saja kita berharap ya mudah-mudahan makin akhir tahun begitu, artinya menjelang penyelenggaraan KTT G20 di Bali ini situasi COVID-nya sudah mulai makin melandai ya, bahkan ya sudah endemi kita, ya, tetapi kita juga tetap harus jaga-jaga. Artinya begini, kita terus memantau setiap hari ya, setiap minggu kita pantau penyebaran COVID-nya akan seperti apa. Nah, nanti kalau kita lihat ada sesuatu misalnya kita tidak berharap ada sesuatu, tidak ada lonjakan begitu, maka sebetulnya ya kita mungkin bisa mengurangi keketatan protokol kesehatan itu begitu. Tapi sejauh ini saya kira kita masih terus menerapkan protokol kesehatan ya, terutama dalam konteks masker ya. Dalam konteks masker ini di ruangan ya harus pakai. Nah, ini memang kita perhatikan ada beberapa
orang tidak banyak yang masih ya melepas maskernya atau ditaruh di dagu atau lupa begitu mencopot karena mau minum begitu kan terus tidak dipakai lagi itu saya kira bisa menjadi bahan evaluasi kita. Artinya apa, nanti sering-sering kita umumkan, kita sampaikan, kita tempel sign tanda-tanda bahwa orang masih tetap harus memakai masker gitu. Kalau vaksin saya kira hampir ya semakin banyak kan orang yang divaksin ya, yang di booster terutama sekarang itu. Jadi saya kira mudah-mudahan sih kita berharap tidak perlu apa namanya ada makin ketat gitu ya protokol kesehatannya. Mestinya tidak makin ketat di KTT nanti begitu. Nah, jadi ini eh, tetap menjadi bahan evaluasi kita. Ya, baik. Protokol kesehatan sudah dijalankan dengan baik dan masyarakat serta pihak pendukung lainnya juga telah menyukseskan dari kegiatan GPDRR ini. Baik Pak Dirjen, yang menjadi pertanyaan masyarakat adalah apa hasil dari Global Platform for Disaster Risk Reduction ini. Namun kita akan tahan dulu Pak, pemirsa tetap di juru bicara, kita jeda sejenak.